Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat pagi. Mari kita kembali belajar dari pengetahuan dasar Alkitab. Kita sudah sampai di bab kelima dengan topik Yesus Kristus. Sekarang tentang kehidupan dan kematiannya. Ada 2 bab ya tentang Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami kembali datang berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk menjadi anak-anak-Mu di dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami diberi kesempatan untuk melayani dan sekarang kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami dan juga Engkau berbelas kasihan mengampuni dosa-dosa kami. Kami serahkan persekutuan ini, kiranya nama-Mu dimuliakan. Demikianlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Nah, kalau kita melihat ya tentang agama Kristen atau kekristenan, itu bukan suatu ideologi ataupun etika, tetapi kekristenan itu berpusatkan pada pribadi yang kita kenal dengan nama Yesus. Yesus itu nama, Kristus itu gelarnya. Nah, kalau kita lihat ya, dari 4 Injil ya, Tuhan Yesus, kita mendapatkan siapakah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Kalau kita lihat di sini, dia adalah Allah, dia adalah unik ya. Jadi karena dia adalah Allah, dia tidak dapat dibandingkan ya dengan siapapun yang ada di dunia ini. Nah, kalau kita lihat ya, Yesus Kristus memiliki begitu banyak gelar ya. Satu di antara gelar-gelar yang ya kita sering dengar, dia disebut sebagai batu karang. Jadi ini adalah bukit ataupun gunung karang. Ya, di atas batu karang ini Tuhan Yesus mendirikan apa? Gerejanya. Nah, kalau kita melihat dalam topik yang kita akan pelajari di hari ini, yaitu kehidupan Tuhan Yesus ya, sebelum dia mati, dia melaksanakan tugas yang Bapa Sorgawi berikan kepada dia. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama, Yesus adalah Allah sejati, tapi dia menjadi manusia sejati. Itu sudah dijanjikan kalau kita buka ya di dalam kitab Yesaya 7 ya, ayat 14 yang sudah kita pelajari. Bahwa di situ dikatakan Allah sendiri akan memberikan tanda, dan tandanya adalah seorang yang disebut sebagai perawan muda ya, akan mengandung dan akan melahirkan. Ya, Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang gadis muda, perawan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan ya, menamakan dia Immanuel. Jadi di sini satu dari begitu banyak nubuat ya tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat digenapi di mana? Di Matius pasal 1 ayat 23. Perawan muda itu siapa namanya? Maria ya, yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Nah, kemudian kita lihat ya, Yesus dikandung secara supranatural. Jadi Yusuf bukan ayah kandung Yesus, Yusuf adalah bapak angkatnya. Siapa ayah dari Tuhan Yesus? Bapa Sorgawi. Jadi kuasa yang supranatural itu adalah kuasa Allah Roh Kudus. Nah, itu yang pertama ya, kelahirannya. Secara apa? Ajaib. Kelahiran Yesus secara ajaib. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah Allah yang maha tahu. Ya, pengetahuannya itu tidak terbatas. Ya, Tuhan Yesus sebagai manusia, dia perlu belajar ya, step by step. Sebagai manusia ya, dia lahir, kemudian dia perlu belajar. Tetapi sebagai Allah sejati, dia pengetahuannya tidak terbatas. Jadi Tuhan Yesus walaupun dia jadi manusia, tapi dia tetap Allah. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, orang-orang yang bertemu dengan Yesus waktu Yesus umur 12 tahun di dalam Lukas pasal 2 ayat 47, mereka berdiskusi dengan Yesus, mereka merasa sangat heran ya akan
kecerdasannya dan segala jawab yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang Alkitab ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, waktu Tuhan Yesus mengajar pun ya, orang-orang merasa takjub ya kepada pengajarannya, sebab Tuhan Yesus mengajar ya, bukan hanya sebagai orang yang punya pengetahuan, tetapi juga berkuasa. Ya, tidak seperti ahli-ahli Taurat, ya, mereka hanya mengajar sekedar memberikan informasi, tetapi tidak berkuasa pengajaran dari para ahli Taurat yang dicantumkan di Matius 7 ya, ayat 28 dan 29. Nah, selanjutnya kita lihat di halaman 46 ya. Dari pengajaran Yesus, khususnya Injil Yohanes ya. Kalau kita simak ya, Injil Matius lambangnya singa, Injil Markus lambangnya sapi. Karena Matius, Yesus adalah raja dari suku Yehuda. Markus, Yesus adalah budak. Karena kalau kita baca Markus selalu ada kata-kata apa? Segera, 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 segera. Ya, tidak kurang dari 40 kali. Karena dia adalah hamba. Hamba harus ya, segera melaksanakan perintah dari tuannya. Nah, sedangkan Injil Lukas, Yesus adalah manusia sejati. Injil Lukas ya. Kemudian Injil Yohanes, Tuhan Yesus adalah Allah. Lambangnya burung elang. Nah, kalau kita lihat Injil Yohanes, di situ ada dicatat ya, 7 pernyataan Yesus. Mari kita lihat. Yang pertama, Yohanes 6:35. Apa pernyataannya? Aku adalah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi pernyataan pertama, Yesus adalah roti hidup. Pernyataan kedua, aku adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, terang itu apa artinya? Kebenaran ya. Paham ya? Terang identik dengan kebenaran, terang identik dengan kehidupan. Pernyataan yang ketiga, Yohanes 10 ayat 9. Aku adalah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dalam pasal yang sama, Yohanes 10 ayat 11. Aku adalah gembala baik. Gembala baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Pernyataan yang ke-5. Yohanes 11:25. Aku adalah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Pernyataan yang ke-6, Yohanes 14:6, aku adalah jalan dan kebenaran hidup, dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau tidak melalui Tuhan Yesus, kita tidak bisa ya, sampai ke surga. Pernyataan yang ke-7, Yohanes 15 ayat 1, aku adalah pokok anggur yang sejati, yang asli. Kalau kita orang Kristen adalah cabang-cabangnya. Jadi paham ya? Ini pengajaran Yesus dan pernyataan dirinya tentang siapa dirinya. Dia adalah Tuhan, dia adalah Yehova. Karena Yehova itu satu, tapi 3 pribadi. Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat di sini, yang keempat, Tuhan Yesus itu bersifat kekal. Ya, dia adalah Allah. Walaupun dia sudah menjadi manusia, dia sekarang ada di sorga secara fisik ya. Tapi Tuhan Yesus hadir di sini waktu ada pengikut-pengikutnya yang bertemu dalam nama Yesus. Dia berjanji ya, kalau ada 2 atau 3 orang bertemu dalam nama Yesus, dia ada di antara kita. Paham ya? Nah, dia bukan sebagai tamu, dia adalah siapa? Tuhan dan Tuhan kita. Nah, selanjutnya di halaman 47. Ya, kita dapat belajar dari Alkitab tentang perkataan-perkataan Yesus yang diucapkan ya di dalam keempat Injil ya. Kemudian kita juga bisa belajar tentang karya dari Tuhan Yesus. Nah, kemudian dari karyanya kalau kita lihat ya, apa yang dia lakukan, terakhir kali dia mati untuk dosa manusia. Tetapi dia bangkit dari kematian. Kemudian kalau kita lihat 3 hal ini ya, kata-katanya, karyanya, dan kebangkitannya. Nah, sekarang kita simak ya kata-kata yang Tuhan Yesus ucapkan. Ya.
dia pernah dicobai oleh iblis di Matius pasal 4. Setelah dia dibaptis, dia dibawa ke padang gurun untuk berdoa dan berpuasa selama 40 hari. Nah, dalam saat dia berdoa dan berpuasa, dia dicobai. Nah, waktu dia dicobai oleh iblis, dia selalu menggunakan firman Tuhan untuk menjawab pencobaan. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu kutipan juga dari kitab Ulangan. Itu sudah disampaikan kepada Musa, tapi Yesus quote lagi. Nah, yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi ada, aku telah ada. Dalam Yohanes 8:58. Ini orang Yahudi kan, tidak percaya bahwa dia adalah Allah. Jadi orang Yahudi sampai mau melempari dia dengan batu, dia mengatakan bahwa sebelum nenek moyang kamu ada, aku sudah ada. Kenapa? Karena Yesus itu kekal. Sebelum dunia ini diciptakan, dia sudah ada. Mari kita lihat dalam pengantar Injil Yohanes yang kita sudah sering dengar di pasal 1 ayat 1. In the beginning, was the word. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya di sini tidak sama dengan pada mulanya di Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya perlu kita catat dengan keterangan, pada mulanya yang tidak ada mulanya. In the beginning of no beginning. Paham? Kita uraikan dengan kata-kata yang sangat berarti. Pada mulanya yang tidak ada mulanya. Yesus tidak punya permulaan kan? Karena dia kekal. Firman itu, Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah Bapa. Dan firman itu, Yesus itu adalah Allah. Tapi pribadi yang kedua bukan pribadi yang pertama. Paham ya? Nah, kemudian kalau kita lihat dari perkataannya yang ketiga. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Artinya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 3 pribadi. Nah, Yesus berkata kepada muridnya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Karena Allah Bapa itu roh, paham ya? Tidak bisa kita lihat Allah Bapa, kita tidak bisa melihat Allah Roh Kudus. Mengerti ya? Tidak ada orang yang pernah melihat Allah, tetapi kalau kita melihat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu adalah bagaimana? Exact representation of the Father. Paham ya? Jadi kalau kita mengenal Yesus, kita mengenal Bapa. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Bapa. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau, orang-orang Yahudi, berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Yohanes 14 ayat 9 dan 10. Nah, kalau kita lihat Yesus, dia adalah Allah sejati, dia manusia sejati. Artinya begini loh, Tuhan Yesus itu satu pribadi. Berapa pribadi? Satu Tapi dia punya 2 natur. Punya ada 2 natur. Sebagai Allah, sebagai manusia. Coba ulangi Yesus punya berapa pribadi? 1 Bukan pribadi yang ganda. Kalau orang pribadi ganda itu namanya gila. Namanya apa? Gila. Dia bukan orang gila. Dia pribadinya 1, tapi 2 natur. 2 apa? 2 apa? Natur. Sebagai Allah, sebagai manusia. Sekarang yang kedua, dia juga punya 2 kehendak. Berapa kehendak? 2 Kehendaknya sebagai Allah itu 100% sama dengan kehendaknya sebagai Bapa. Tapi kehendaknya sebagai manusia, waktu dia berdoa kan di Taman Getsemani, kalau mungkin cawan ini berlalu, jangan aku minum, kiranya berlalu. Tapi dia tambahkan, bukanlah kehendakku sebagai manusia, tapi kehendakmu Bapa yang dilaksanakan. Paham? Dia punya berapa kehendak? Ada 2. Dia punya berapa natur? Ada 2. Tapi 1 pribadi. Nah, ini yang diperdebatkan selama berabad-abad waktu tokoh-tokoh gereja di abad-abad pertama.
mereka berdiskusi ya tentang Tuhan Yesus. Apakah Yesus itu Allah? Apakah Yesus itu manusia? Dia memang Allah, tapi dia juga manusia. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, dari kata-kata Yesus itu sudah jelas ya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Karena itu orang Yahudi mau melempar dia dengan batu. Nah, sekarang kita lihat pekerjaannya. Ya, pekerjaan Yesus itu supranatural. Ya, ada juga pekerjaannya yang bersifat natural. Ya, seperti waktu dia masih kecil. Ya, dari bayi sampai umur 30, dia tidak pernah mengerjakan pekerjaan yang supranatural. Dia tidak pernah melakukan mujizat di keluarganya Yusuf. Paham ya? Sudah pernah saya jelaskan. Ya, ada Injil palsu yang mengatakan Yesus waktu dia masih kecil, dia bermain-main dengan kawannya, sama-sama membuat burung dari tanah liat. Kemudian kawannya, burungnya tetap mati. Yesus karena dia Allah, burung yang dia buat dari tanah liat, dia buat jadi hidup dan bisa terbang. Dan kawannya dibuat oleh Yesus menjadi menangis. Seperti dia dibully oleh Yesus. Itu Injil yang palsu. Injil apa? Palsu. Kapan Yesus mulai melakukan mujizat? Di kota Kana. Waktu dia mengubah air menjadi anggur. Umurnya 30. Karena dia harus keluar melayani, usianya harus 30 tahun. Berapa? Ya, karena itu dia melayani sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja. Sebelumnya nggak boleh. Dia nggak boleh keluar mengajar. Dia hanya berdiskusi dengan para ahli Taurat waktu dia umur 12 tahun. Karena dia taat ya kepada Taurat. Jadi waktu dia mau melayani, dia pun harus diurapi oleh Yohanes Pembaptis dengan baptisan. Mengerti ya? Dia nggak bilang, oh karena saya anak Allah, jadi saya dapat privilege, saya bisa bypass semua peraturan. Nggak bisa. Dia tetap harus taat kepada hukum Taurat. Nah, pekerjaan Yesus dia mulai pada saat usianya 30 tahun sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja. Nah, kalau kamu baca di Injil Tuhan Yesus, ya, itu dia melakukan begitu banyak mujizat, tetapi hanya 40 buah yang dicatat. Berapa? 40 ya, termasuk kelahirannya secara ajaib. Termasuk apa? Kelahirannya. Yang terakhir termasuk kebangkitannya secara ajaib. Ya, dia bangkit secara apa? Ajaib. Kenapa ajaib? Nah, agama Kristen kalau kamu bandingkan dengan semua agama di dunia ini, dari 2 poin ini kamu bisa mengerti. 1, rahim perawan harusnya kosong. Ya kan? Ya, kalian ini kan yang belum menikah kan perawan kan? Masih kosong rahimnya. Nggak mungkin ada isinya. Maria juga begitu. Tapi oleh keajaiban Tuhan, Tuhan Yesus dikandung dengan kuasa Roh Kudus. Rahim perawan harusnya kosong, tapi karena mujizat ada isinya, yaitu Yesus. Yang kedua, kuburan kan di mana-mana ada mayatnya kan? Tapi kuburan Yesus bagaimana? Kosong, hanya dipakai 3 hari. Ya, 2 hal ini ya, yang harusnya ada isi jadi kosong. Yang harusnya tidak ada isi jadi ya apa? Ada isi. Nah, sekarang kita lihat ya. Yesus melakukan mujizat. Mujizat pertama itu di kota Kana. Di kota apa? Kana. Mujizatnya yang terakhir apa itu? Air menjadi anggur, itu yang pertama. Yang terakhir itu waktu Petrus dan kawan-kawan yang mau menangkap ikan setelah Yesus itu mati dan bangkit, nggak dapat apa-apa. Dan Yesus datang kepada mereka, dia sebenarnya ingin ya memulihkan Petrus menjadi rasul. Tapi dia nggak langsung ya memarahi Petrus, tapi dia memberikan mereka makan, menyuruh mereka menangkap ikan dan mendapatkan tangkapan yang paling besar selama kehidupan mereka. Sebelumnya sudah pernah terjadi waktu Yesus memanggil mereka. Nah, tolong dicatat. Mujizat Yesus itu mengatasi 7 aspek. Ya, 7 aspek. Aspek pertama adalah B. B-A-B. Ya, B itu benda-benda mati. Taat kepada Yesus. B ya. Contohnya apa? Air Tuhan Yesus ubah menjadi anggur. Secara kimiawi nggak bisa. Ya, air mana bisa jadi anggur? Ya. Roti 5 buah bisa memberi makan 5.000 orang. Ya. B ya, benda mati yang pertama ya. A. Ya, aspek kedua alam. Alam takluk kepada Yesus.
Contohnya, waktu mereka, ya, murid-murid itu sedang berlayar di Laut Galilea, danau yang begitu, ya, mengamuk, Yesus bilang tenang, langsung tenang. Ya, alam mendengarkan kata-kata Yesus. Yang ketiga, B, badan manusia. Ya, yang kita pelajari tentang mujizat-mujizat Yesus, ya, 2 tahun yang lalu, badan manusia. Kalau kamu baca di Injil Tuhan Yesus itu paling banyak melakukan mujizat mengenai badan kita. Ya, semua penyakit Tuhan Yesus sembuhkan. Ya, hampir 20 kali loh. Contohnya apa? Apa Nadia? Yang Tuhan Yesus sembuhkan penyakitnya. Membuat orang sehat. Apa? Oh, yang lumpuh berjalan. Oke. Daerah. Buta bisa melihat. Dita. Kusta kan? Ya. Elvia, penyakit apa? Seorang perempuan yang mengalami Pendarahan 12 tahun, ya kan? Nah, jadi badan manusia. Ya, Tuhan Yesus sembuhkan. Termasuk ibu mertuanya Petrus. Sudah demam tinggi menurut catatan dokter Lukas, Tuhan Yesus bagaimana? Pegang tangannya, hardik demamnya loh, diusir demamnya. Sehingga ibu mertua Petrus bisa melayani. Jadi kalau kita punya tubuh sehat, kita harus bisa melayani, ya. Ngerti? Kalau sakit mana bisa melayani kan? Nah, terus setelah badan manusia, RR. Roh manusia yang mati, Tuhan Yesus bangkitkan. Ya, ada yang baru mati, putrinya Yairus. Ada yang sudah mati, sudah mau dikubur, seorang putra janda di kota Nain. Ya. Yang paling lama itu Lazarus. Sudah mati, sudah dikubur 4 hari. Tuhan Yesus bangkitkan. Nah, sekarang saya tanya sama kalian. Orang mati ini, rohnya di mana ya? Apakah masih melayang-layang? Yesus bilang, balik lagi. Apakah roh mereka masuk neraka? Terus Yesus bilang, balik lagi. Kira-kira bagaimana? Kristi. Kalau orang mati. Begitu mati, putus nyawanya, kemana rohnya? Langsung kan? Nah, disuruh balik lagi ya. Enak mana Firdaus dengan bumi? Ya, disuruh balik lagi, disuruh menderita lagi loh. Ya, Lazarus sudah 4 hari di sana. Tapi Yesus perintahkan, Lazarus, balik lagi dia. Ya, Lazarus sekarang sudah mati. Ya, nanti Yesus datang lagi, baru bangkit, tidak akan mati lagi. Mengerti ya? Nah, jadi hanya orang yang percaya Yesus, yang Yesus bangkitkan loh. Nah, kita lihat di sini, roh jahat. Ya, jadi RR kan, roh manusia ikut perintah Yesus, roh jahat. Tuhan Yesus usir mereka, dan roh jahat kenal siapa Yesus loh. Ya, roh jahat kenal siapa Yesus. Kenapa? Karena Yesus ya, dulu adalah bos mereka. Di mana? Di surga. Mereka memberontak, Tuhan Yesus ya usir mereka dari surga. Yang terakhir FF. Aspek ke-6 ke-7. F yang pertama adalah fauna. Ikan-ikan turut perintah Yesus. Jadi jalannya Petrus dan kawan-kawan itu ditabrak ya, oleh ikan-ikan, sehingga ya 2 perahu itu pun hampir karam ya. Jala mereka sampai koyak dari Laut Galilea. Flora. Yang terakhir itu flora. Apa itu flora? Tumbuh-tumbuhan. Jadi seluruh aspek di dunia ini ya, dari benda mati sampai makhluk hidup, sampai roh-roh yang tidak nampak, semuanya taat kepada perintahnya Yesus. Yang flora, waktu Yesus ya menuju ke Yerusalem, dia sedang lapar, dia mau sarapan. Ada pohon ara, dari jauh ya pohon ara itu kelihatannya begitu indah, berdaun. Tapi begitu sampai di pohon ara itu nggak ada buahnya sama sekali. Yesus mengutuk pohon ara itu, dan pohon ara itu langsung ya, mati. Keesokan harinya kering kerontang. Jadi ada berapa aspek? 7 ya. Apa saja? Benda mati, alam, badan manusia, roh jahat, fauna dan flora. Semuanya taat kepada perintah Yesus. Itu tandanya Yesus adalah pencipta dari segala sesuatu. Ngerti? Ya, Tuhan Yesus yang menciptakan. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, referensi tentang mujizat bisa kalian baca. Tidak saya
telusuri satu persatu. Nah, Yesus setelah dia hidup 33,5 tahun, dia melayani 3,5 tahun, dia mati untuk dosa-dosa kita. Apa bedanya kematian Yesus dengan kematian manusia? Ada 3 hal ya. Pertama, manusia tidak rela mati. Kalau sakit berobat supaya sembuh, jangan mati. Itu yang pertama ya, tidak ada orang rela mati. Yang kedua, Yesus rela loh. Kalau Yesus tidak rela mati, dia nggak bisa ditangkap untuk disalibkan. Nggak bisa, dia rela. Ini penting ya. Yang kedua, kita mati karena kita berdosa. Yesus mati karena dia tidak ada dosa, tapi dia menanggung dosa-dosa kita semua. Yang kedua ya. Nah, contohnya bayi dalam kandungan bisa mati karena dia berdosa. Belum ada perbuatan dosa dari bayi dalam kandungan. Tetapi bayi dalam kandungan sudah memiliki dosa yang diturunkan oleh nenek moyang. Nenek moyang. Nah, kenakalan itu ya bukan terjadi di luar ya dari rahim. Di Alkitab ya, kalau kamu lihat kelahiran dari Esau dan Yakob, putra-putra kembar dari keluarga Ishak. Ribka ya, waktu kedua putranya ini lahir, itu Esau lahir dulu, Yakob itu nggak mau abangnya lahir dulu loh, dia pegang tumitnya. Jadi kalau anak-anak di kelas nakal, nggak heran ya. Yakob dia nggak mau abangnya lahir, dia pegang tumit abangnya. Ngerti ya? Nah itu tandanya dosa sudah ada di dalam kandungan ibu. Ya, mana ayatnya? Mazmur 51 ayat 7. Makanya kalau kalian ya yang belum nikah nanti punya anak, harus ya membawa anak itu percaya Yesus supaya dosanya diampuni loh. Ya. Karena waktu kamu lahir, anak itu bisa jadi jahat atau baik. Ya, tergantung apakah dia percaya Yesus atau enggak. Nah, selanjutnya Yesus mati, setelah itu dia dikubur, dia bangkit pada hari ketiga. Dan semua itu ya sudah sesuai dengan rencananya Allah. Kalau kita baca dalam perikop tentang Yesus adalah gembala baik. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Artinya begini, Yesus bangkit dari kematian, siapa yang membangkitkan dia? Bapa sorgawi. Yang kedua Dia sendiri. Ayatnya Yohanes 10 ayat 17. Yang ketiga Roh Kudus ya membangkitkan Yesus dari kematian. Tidak ada seorang pun yang mengambil nyawanya dari Tuhan Yesus, melainkan Tuhan Yesus memberikan nyawanya menurut kehendaknya sendiri. Jadi Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Artinya dia bisa mati karena dia rela. Yang kedua, dia bisa mati kenapa? Karena untuk menanggung dosa kita. Yang ketiga, dia bangkit, dia menelan maut. Kita ditelan maut, ya. Kalau Yesus mati, dia bangkit, dia menelan maut. Kata menelan maut itu bisa kamu baca di Yesaya 25. Yesaya 25 dan 1 Korintus pasal 15. Ya, dia menelan maut. Kalau kita ditelan maut. Nah, yang berikutnya kematian Yesus. Nah, kematian Yesus itu mengatakan pada kita, dia sungguh-sungguh manusia yang sejati. Ayat yang di-refer di sini adalah Markus 10:45. Karena putra manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan untuk banyak orang. Ya. Kemudian kalau kita baca di Yohanes 12:27, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari jam ini. Tidak, ya, sebab untuk inilah aku telah datang ke dalam jam ini. Ya, jadi Yesus itu waktu dia disalib, jamnya persis ya, jam 9 disalib, jam 12 itu gelap gulita, jam 3 dia menghembuskan napas yang terakhir. Nah, halaman 50. Rencana Allah akan keselamatan manusia. Melalui apa ya Allah menyelamatkan kita? Melalui Tuhan Yesus yang disebut sebagai wakil dari kita. Ya, wakil ya. Wakil. Nah, itu teologi perwakilan, teologi federasi itu diajarkan di Roma 5. Ya, dia mewakili kita. Ya, teologi perwakilan.
Roma 5:12 ya, sebab itu seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut ya, demikian juga maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa ya. Roma 5:12. Artinya begini loh, Adam yang berdosa, satu orang, seluruh keturunan Adam ikut berdosa, ya kan? Nah sekarang satu orang mati, Yesus, semua orang percaya pada dia, diselamatkan. Paham nggak? Adil nggak begini? Kita nggak pernah ya makan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi karena Adam ya merupakan wakil kita, kita ikut berdosa. Nah Yesus juga begitu loh. Dia sebagai wakil kita, dia mati untuk kita, maka kita percaya pada Yesus, mengakui dia sebagai wakil, kita diselamatkan. Ya inilah imannya menurut firman Tuhan. Nah semua itu ada dalam rencana Allah. Nah sekarang kalau kita lihat ya, rencana Allah, Yesus itu adalah anak domba Allah yang tidak bernoda, tidak bercacat. Ia telah dipilih, 1 Petrus 1 ayat 20 dan 19 ya. Yesus telah dipilih sebelum dunia diciptakan. Artinya begini loh, Allah punya planning menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Sebelum planning itu dibuat, dia sudah punya planning ya, siapa saja yang akan ya, percaya pada Yesus. Mengerti? Jadi kita percaya Yesus itu sudah dalam rencana ya Bapa, yang di dalam kitab Wahyu disebut ya kitab kehidupan ya. Nama-nama orang yang percaya Yesus sudah ditulis di dalam kitab kehidupan. Nah sekarang rencana Allah itu diumumkan setelah manusia jatuh dalam dosa ya. Bukan berarti begini loh, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kemudian Allah rapat ya, Bapa, Putra, Roh Kudus rapat, kemudian diputuskan Yesus harus mati di salib. Tidak. Jadi sebelum Tuhan menciptakan manusia, dia sudah punya rencana keselamatan. Dia pertama kali umumkan di dalam Kejadian 3:15. Mari kita baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara benihmu, keturunanmu dan keturunannya. Nah, benih di sini ya, perempuan mana ada benih kan? Nah, benihnya akan meremukkan kepalamu. Nah, perempuan mana ada benih kan? Perempuan hanya ada telur kan? Seed di sini ya, sperma ya. Akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini disebut Injil yang pertama. Ya. Proto Evangelion. Ya, tolong ditulis ya. Proto Evangelion ya, Injil yang pertama. Kejadian 3:15. Benih perempuan, sperma perempuan. Mana ada perempuan punya sperma, ya kan? Tetapi kenapa bisa? Karena dikandung oleh kuasa Roh Kudus. Mengerti? Ini tidak bisa terjadi kalau bukan karena mujizat. Ingat ya, ini Injil yang pertama ya, bukan Yohanes 3:16 tapi Kejadian 3:15. Nah, kita lihat ya, Yesus ya setelah dia datang ke bumi sebagai manusia sejati, dia disebut sebagai ya, anak domba Paskah yang disembelih sebelum dunia diciptakan. Nah, penyembelihan ini sudah ya, dinubuatkan juga di dalam Yesaya 5:3. Ya, di dalam Yesaya 5:3, Yesus tidak ada dosa, tetapi karena dosa kita, dia kena tulah. Dia dipukul dan ditindas oleh Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah ataupun dosa. Ya, dari Yesaya 5:3 ayat 4, 5, dan 10. Oke, Yesus taat secara pasif. Berikutnya, rencana Allah itu harus diwujudkan. Jadi waktu Yesus ya, berjumpa dengan Yohanes Pembaptis, Yesus itu sudah pernah saya jelaskan, dia punya begitu banyak gelar kan? Ya, gelar dari Allah itu di Alkitab ada berapa? Ada berapa gelar? Nama-nama dan gelar Allah kita. Berapa? Lebih dari 365 nama-nama dan gelar loh dari Allah kita. Ya, tidak ada tuh agama manapun di dunia ini yang nama-nama dan gelar Allah yang mereka sembah itu sebanyak nama-nama dan gelar-gelar dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam Alkitab. Nah, waktu Yohanes Pembaptis bertemu dengan Yesus, dia memperkenalkan Yesus sebagai apa? Kalau kamu baca Yohanes pasal 1 ayat 9. Lihatlah anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia. Jadi gelar Yesus di sini apa? Anak domba Allah. Ya, anak domba itu seperti domba Paskah. Ya, anak domba yang usianya di bawah 1 tahun. Anak domba itu pasti untuk disembelih, kalau bahasa Inggrisnya lamb ya. Ini teknik yang pernah saya katakan, ini teknik deduksi. Ya, untuk mengajar matematika, logika, ini deduksi. Artinya begini, Yesus begitu banyak ya gelarnya, tapi diambil satu ya sebagai highlight. Ini namanya apa? Deduksi. Teknik apa? Deduksi. Oke. Nah, sedangkan teknik yang lain itu disebut induksi. Apa itu induksi? Induksi itu dari satu yang umum, kita mau cari ya banyak yang spesifik dengan cara mengajukan pertanyaan 5W1H. Who, when, where, what, how, why. Mengerti? Teknik ada dua kan? Cara menguraikan sesuatu bisa secara deduksi atau induksi. Kalau deduksi yang banyak diambil satu ya untuk di highlight. Kalau induksi ya dari yang umum kita mau jabarkan secara spesifik. Ya, itu namanya apa? Induksi. Dengan bagaimana? Mengajukan pertanyaan who, when, where, what, how, why. Ya, jadi ada dua teknik ya untuk melakukan deskripsi. Bisa deduksi, bisa induksi. Ini penting ya untuk kita yang menjadi guru. Nah, kemudian Yesus karena dia rela mati untuk dosa kita sebagai anak domba Allah, karena dia imam ya. Imam itu harus mengambil anak domba disembelih. Yesus itu imam bukan dari keturunan Lewi, dia dari keturunan Yehuda. Dia nggak pernah ya secara fisik menyembelih anak domba. Tapi dia sendiri adalah anak domba Allah. Nah, kalau kita lihat di sini ayatnya Matius 16:21. Dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Ini dia katakan kepada para muridnya dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius 16:21. Kalau kamu baca Injil Tuhan Yesus ya, ini 5 kali loh dia mengatakan dia mau mati loh. Berapa kali? 5 loh. Ya, mana kita tahu kapan kita mati? Ya kan? Kita nggak tahu kapan kita mati. Ya. Ada ibu yang baru kemarin kita kuburkan, almarhumah Chen Mi-hyong. Dia sangat spesifik, kenapa? Karena waktu kami pergi ke tempat tinggalnya, itu dia tinggal di rumah gubuk. Rumah apa? Gubuk loh. Ya. Dia nggak mau tinggal dengan putranya yang di depan, karena ada cucunya yang ya, bersuara berisik. Dia tinggal di gubuk. Nah, terus oleh saudara-saudari seiman dibantu dan dibangunkan rumah. Rumah apa? Kayu ya. Ya, rumah layak huni. Nah, waktu membangun rumah kayu itu secara spesifik dimintakan ya kepada tukang untuk membuat tiangnya dari kayu belian supaya kuat ya. Nah, waktu itu kita sempat berbincang dengan Ibu Chen Mi-hyong ini tahun 2020 ya. Kita bilang, rumah ini cukup kuat nggak untuk ibu? Oh, dia bilang bagaimana? Rumah ini kuat sekali. Ya, sebelum rumah ini runtuh, aku sudah mati. Nah, dia bilang begitu loh. Nah, dia sempat tinggal di situ dari 2020, 21, 22, 23, 24, hampir berapa? 5 tahun. Jadi waktu kami datang yang membesuk dia hari Sabtu yang lalu, dia masih bisa ya mendengarkan kata-kata ya di waktu kita ajak berdoa, dia bisa mengikuti ya kata-kata doa kita dalam bahasa Hakka. Tetapi pada hari Minggu dia dipanggil pulang oleh Bapa di sorga. Kita nggak sangka dia secepat itu ya dipanggil pulang. Usianya itu 81 tahun. Nah, kalau kita lihat di sini Yesus ya tahu kapan dia mati. Berapa kali dia umumkan? 5 kali. Setiap kali dia umumkan, murid-muridnya nggak terima loh. Paham ya? Nggak terima bahwa juru selamat mereka harus mati. Ya, mereka nggak ngerti. Nah, tapi Yesus bilang dia harus mati untuk yang menanggung dosa. Tapi setelah dia mati, dikatakan dia akan bangkit dari kematian. Mari kita lihat ya. Nah, dia mati 1 kali untuk segala dosa kita.
Dia adalah orang yang benar untuk kita yang tidak benar. Kenapa? Supaya dia bisa membawa kita kepada Allah. 1 Petrus 3:18. 2 Korintus 5:21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia, Tuhan Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. 1 Petrus 2:24, halaman 52, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kalau kita lihat ya, Yesus dalam keadaannya sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Filipi 2:8. Jadi Yesus ya sengaja lahir di zamannya Roma, dan Roma pada saat itu memang yang menggunakan salib untuk ya menghukum mati manusia. Kamu tahu Roma kan? Roma itu punya 2 ciri khas. Satu, mereka sangat bagus dalam pembangunan infrastruktur. Ya, jadi zaman dulu ada kata-kata semua jalan di Eropa menuju Roma. Menuju apa? Karena mereka ahli ya membangun. Ya, membangun kota. Kalau kamu lihat kota-kota Roma itu ya yang sekarang banyak menjadi reruntuhan, pasti ada jalannya. Setelah itu ada pasar. Ada apa? Namanya agora. Setelah itu ada apa? Ada tempat ya gladiator bertanding. Itu namanya stadium yang bundar begini. Namanya Colosseum. Ya, bulat loh. Ya, kalau kamu lihat ada bangunan bulat, itu tempat gladiator ya, manusia lawan binatang, manusia lawan manusia. Itu pertandingannya sampai mati loh, sampai apa? Nah, itu Roma. Kemudian kamu lihat ya, berikutnya ada yang namanya setengah lingkaran. Apa setengah lingkaran? Amphitheater, apa? Nah, kemudian dia juga membangun namanya aqueduct. Zaman dulu nggak ada pipa loh. Saya pernah pergi ke permandian raja di Jogja. Namanya Taman Sari. Dia bangun ya, permandiannya tuh di bawah tanah loh. Jadi airnya dialirkan ke bawah. Jadi raja itu mandi di bawah, kolam renangnya. Kalau sekarang, kita ini hidup lebih baik dari raja. Raja dulu naik motor nggak? Raja dulu naik mobil nggak? Raja dulu naik pesawat nggak? Kalau raja panas gimana? Dia panggil anak buahnya, kipas apa? Itu pun nggak dingin kan? Nah, kalau sekarang apa? Kita punya pipa, kita punya pompa, ya kan? Ya, mau air apa? Tinggal apa? Keluar airnya. Mau air panas apa? Pencet. Ya kan? Kita sekarang hidup lebih baik daripada kehidupan raja di zaman dulu. Di zaman apa? Dulu. Ya, Roma itu dia mau mengalirkan air dari bukit ya ke kota, dia bangun ya yang namanya selokan. Selokan tuh di atas. Namanya apa? Aqueduct. Aqueduct ya. Jadi dia bangun selokan di atas ya, air itu mengalir ya dari selokan atas ke bawah begini. Ya, Roma juga terkenal karena mereka itu menyalibkan kriminal. Jadi Yesus ya, sudah lahir di zamannya Roma, disalibkan di zamannya Roma. Ya. Jadi kalau kita lihat itu Filipi 2:8, kemudian Roma 5:19, jadi seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, Yesus Kristus, semua orang menjadi benar. Jadi di sini ada kata taat, tolong digarisbawahi. Obedience. Ya, Yesus menyelamatkan kita melalui ketaatan sempurna. Pertama, dia menjalankan seluruh hukum Taurat sebagai ketaatan aktif. Yes, dalam kitab apa? Galatia 4 ayat 4. Kemudian Yesaya 5:3 dia taat pasif. Ya. Untuk menanggung dosa kita di atas kayu salib. Makanya waktu dia hampir menghembuskan napas terakhir, dia mengatakan sudah selesai. Baru dia berdoa lagi, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kemudian waktu Yesus mati, apa yang terjadi? Jam 3 ya. Jadi gelap gulita langsung tidak lagi menjadi terang benderang. Kemudian tirai bait Allah terbelah jadi 2. Kemudian terjadi gempa dan kuburan orang percaya itu terbuka di Yerusalem. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, Yesus memang sudah merencanakan kematiannya. Bagaimana dia mati
siapa yang menyalibkan dia, jam berapa dia mati, semuanya sudah dalam planning. Dalam apa? Nah, planning. Bukan bunuh diri loh nih. Tapi direncanakan, ya, dia disalib supaya dosa kita dihapus. Nah, sekarang kita lihat ya. Salib itu sebenarnya lambang kematian loh. Lambang apa? Tapi orang Kristen memakai salib kan? Itu lambang apa? Kematian. Tapi salibnya orang Kristen ya, berbeda dengan salib orang Roma Katolik. Ya, salib kita nggak ada Yesusnya. Salib orang Roma Katolik, Yesusnya masih digantung. Nah, itu bedanya ya. Karena untuk mereka, setiap kali mereka menerima roti Paskah dan anggur Paskah, mereka sepertinya menganggap ya, roti itu darahnya tubuhnya Yesus, anggur itu darahnya Yesus. Kita enggak lah, itu sebagai simbol. Sebagai apa? Simbol ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, apa berkatnya dari salib? Yang pertama, dalam Yohanes 3, 14-15, salib itu memberikan kita hidup kekal. Hidup apa? Kenapa hidup kekal? Karena dari salib Yesus, dia mati, dia dikubur, dia bangkit. Yesus punya tubuh mulia. Tubuh apa? Tolong dicatat ya. Istilah tubuh mulia itu sangat khas di 1 Korintus pasal 15. Itu disebut tubuh IGPSH. I ya. IGPSH. I-nya apa? Immortal. Tubuh yang tidak akan mati lagi. Ya. Yang kedua, G, glorified, tubuh mulia. P, tubuh yang powerful. Ya. S, tubuh yang spiritual. Ya. Yang terakhir, H atau H, tubuh yang heavenly, yang sorgawi. Nah, Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, dia punya gelar yang pertama bangkit dari kematian, dan dia berjanji loh, kalau dia datang kedua kali, ya, orang yang mati dalam Yesus akan dibangkitkan dan diberi tubuh mulia. Karena itu, ya, orang Kristen tidak boleh dikremasi. Ya, Pak? Kenapa? Karena dikuburkan dengan hormat, dia akan bangkit pada hari Yesus datang kedua kali. Ngerti? Tidak boleh dia apa? Kremasi. Sekarang banyak gereja melanggar hal ini. Mereka kremasi aja. Dibuang ke laut. Kremasi itu praktek orang-orang yang menyembah berhala. Paham? Kenapa boleh dikremasi? Kalau pemerintah bilang, oh kamu sakit, ya penyakit kamu sangat menular, nggak boleh dikubur, dibakar. Itu baru kita angkat tangan. Karena punya penyakit menular. Tetapi kalau normal bagaimana? Tetap dikubur. Walaupun susah loh. Kalau di Bali ya, tanahnya susah. Kuburannya itu numpuk, bertingkat. Kuburan susun. Pernah dengar nggak? Hah? Kuburan susun. Artinya begini ya, kalau kuburan susun, laki-laki, laki-laki. Nggak boleh nih laki-laki itu wanita ya. Nah, mereka sekarang tahu. Susun dulu, susun dulu, susun dulu, susun. Nah, kita lihat di sini ya. Berkat dari salib, kita dapat hidup yang kekal. Nah, Roma 5 ayat 9. Apa berkat kedua dari salib? Kita dibenar adilkan oleh darahnya dan telah diselamatkan dari murka Allah. Jadi, saya pernah menjelaskan ya, ada 3 cawan. Berapa cawan? Cawan yang pertama apa? Cawan nafsu dosa. Ya, semua kita sudah ya minum cawan nafsu dosa. Karena kita semua sudah berdosa. Cawan kedua, kalau orang tidak minum cawan perjamuan kudus yang percaya bahwa darah Yesus menghapus dosanya, ada cawan yang Allah sudah siapkan. Apa itu? Cawan murkanya. Ngerti? Ada berapa cawan? 3 ya. Semua orang sudah minum apa? Cawan nafsu dosa. Tapi kalau kita minum dari cawan Yesus dalam perjamuan kudus yang melambangkan darahnya yang menghapus dosa kita, maka cawan murka Allah ini sudah siapa minum? Kita kan harus minum. Siapa minum? Yesus. Waktu dia disalib. Mengerti ya? Ya, kita dihindarkan minum cawan murka Allah kalau kita minum cawan perjamuan kudus. Kalau kita nggak mau minum cawan perjamuan kudus, cawan apa yang harus kita diminum manusia? Cawan murka Allah dilempar ke neraka. Masih ingat ciri khas neraka? Apinya tak padam, panas luar biasa. Yang kedua,
ulatnya tak mati, sakitnya gak sembuh. Yang ketiga, tidak punya kawan. Apapun yang diinginkan gak bisa lagi. Mau minum setetes air pun gak ada. Ya, itu berkat kedua. Berkat ketiga, Roma 5 ayat 10, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus. Kenapa kita bisa diperdamaikan? Karena dosa-dosa kita sudah dihukum. Sudah apa? Dibayar lunas loh. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat. Nah, kita dulu sebelum percaya Yesus, kita itu masih orang asing, orang luar. Jauh dari Allah. Tapi sekarang kita sudah percaya Yesus. Darah Yesus menjadikan kita dekat. Bukan hanya dekat, bahkan kita menjadi warga, bahkan anggota dari keluarga Allah. Efesus 2 ayat 12 sampai 19. Jadi kita ini kenapa memanggil yang orang percaya saudara-saudari? Karena kita punya satu Bapa, Allah Bapa, dan kita menjadi anggota keluarga Allah melalui putranya, Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, dulu kita musuh, sekarang kita diperdamaikan. Ya, sekarang bahkan kita disebut sahabat dan anak-anak Allah yang kudus. Ya, Kolose 1 ayat 21. Yang terakhir, ya, kuasa dari salib. Salib adalah inti dari Injil, ya. Kalau kita mengabarkan salib Tuhan Yesus, ya, bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita sesuai kitab suci, 1 Korintus 2 ayat 2. Kemudian salib, ya, adalah pernyataan kuasa Allah untuk orang percaya. Adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. Kalau salib itu untuk orang yang tidak percaya apa? Kebodohan. Kebodohan dan kelemahan. Tapi untuk orang yang percaya, salib adalah kuasa dan hikmat dari Allah. Jadi ada kuesioner yang perlu diisi, halaman 54. Oke. Jadi demikianlah pelajaran kita di siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih Engkau memberikan kami kesempatan yang baik untuk belajar tentang putramu Tuhan Yesus. Kiranya dengan pelajaran ini kami semakin mengenal Engkau melalui Tuhan Yesus. Dan hidup kami dan iman kami diperkuat untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Ampunilah dosa kami, berkatilah semua yang sudah belajar pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.